Oke, sebelum video ngopi ini dimulai, disclaimer dulu kalau misalnya gue bukan ahli paleontologi, gue bukan arkeolog, dan gue bukan orang yang bekerja di bidang museum dan segala macem. Gue cuma YouTuber yapping yang seenggaknya pengen cerita dan juga pengen ngasih tau ke lo semua tentang bacaan dan juga hasil review yang udah gue cari tahu tentang topik yang kita bahas yang udah lo tahu di judul video ini. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, internasional, dan intergalaksi. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen ngelanjutin pembahasan tentang kemarin yang gue sempat ngebahas. Ada thread dari 4chan yang cerita kalau misalkan katanya orang-orang penting di dunia gitu dari UN, United Nation, bilang kalau misalkan mereka udah ketemu sama alien berumur 700 tahun di Antartika katanya. Terus habis itu aliennya ganteng, blonde, mata biru, udah kayak PewDiePie lah gitu. Terus dia cerita kalau misalnya dia tahu asal-usul manusia itu seperti apa. Nah, kalau misalnya semua tanya ke gue apakah lu percaya atau kagak, ya gue selalu bilang gitu, selalu berikan ruang ketidakpercayaan akan cerita-cerita yang kayak gitu. Menarik, entertaining bener, cuman seenggaknya jangan sampai lu telan mentah-mentah. Takutnya ya semua informasi di internet bisa lu terima mentah-mentah sampai pada akhirnya lu bego dan gampang banget buat dibodohin gitu. Lu seenggaknya tahu kalau misalkan yang kayak gitu butuh cross check data. Apalagi kalau misalnya udah ngomongin soal asal-usul manusia, udah ngomongin soal cabang ilmu yang udah ada di universitas atau di sekolah gitu, seenggaknya harus ada review sampai pada akhirnya bener-bener bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya lu nggak bisa asal percaya sama informasi apapun, apalagi berasal dari website yang lu bisa buat akun kedua, ketiga, keempat, kelima gitu tanpa adanya security risks atau segala macam. Well, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal yang namanya Homo neanderthalensis. Kenapa gue pengen ngomongin ini? Karena di salah satu informasi whistleblower itu dia sempat ada yang nanya gitu ya, kalau misalkan where the creators of Neanderthals di Anunnaki. Jadi kemarin kita udah sempat bahas tentang Anunnaki dan sekarang kita bakal ngebahas tentang Neanderthalensis atau Neanderthals. Jadi apakah istilah Neanderthals ini merupakan istilah yang legit atau yang emang real gitu ya, ada di penelitian-penelitian paleontologi segala macam, atau cuman akal-akalan yang dibuat sama orang-orang yang suka teori konspirasi? Jawabannya beneran ada istilah Neanderthalensis ini dalam ilmu paleontologi. Cuman bedanya kalau misalkan dalam ilmu konspirasi Homo neanderthalensis itu selalu dikaitkan dengan spesies manusia purba yang gagal dibuat sama alien yang sampai pada akhirnya digantikan sama Homo sapiens. Cuma dalam ilmu paleontologi dijelaskan kalau misalkan Homo neanderthalensis itu merupakan ras manusia purba yang satu angkatan lebih tua dibandingin Homo sapiens. Homo sapiens itu kalau nggak salah ditemukan di antara 200 sampai 300 ribuan tahun yang lalu di dataran Afrika gitu, terus habis itu menyebar ke beberapa benua-benua yang ada di dunia sekarang. Sementara Homo neanderthalensis itu ditemukan di benua Eurasia yang sekarang udah diganti namanya menjadi benua Eropa. Bukan diganti sih, maksudnya di zaman sekarang jadi benua Eropa gitu ya. Kan lu juga bisa lihat gitu dari namanya ya kan, Neanderthals, Netherland, ya kayak Belanda-Belanda gitu. Meskipun ditemukan kerangka itu di daerah Prancis, cuman bedanya ya Neanderthalensis itu ya emang penyebaran awal itu ada di benua Eurasia atau benua Eropa. Nah, kalau misalnya dalam ilmu paleontologi dikatakan kalau misalkan Homo neanderthalensis itu merupakan salah satu ras manusia purba yang emang pertama bisa beradaptasi dengan musim dingin yang ada di daerah Eurasia itu. Jadi lu bisa lihat di salah satu video yang ada di National Geographic itu yang ngejelasin tentang fisiologi dari Homo neanderthalensis itu, yang dimana dia sendiri punya kemampuan khusus ya untuk bisa benar-benar tahan sama cuaca dan juga iklim dingin yang ada di daerah sana dengan kerangka, terus habis itu dengan rongga hidung dan segala macam gitu yang benar-benar bisa menyelesaikan lingkungan yang ada di sana. Kayak gitu. The North's cold environment may have influenced Neanderthals' physique. Their bodies were relatively short, with males averaging 5 feet 5 inches and females 5 feet 1 inch tall. Oke, sekedar konteks tambahan aja. Jadi buat lu semua yang lupa sama pelajaran lingkungan hidup gitu ya. Zaman dulu sama zaman sekarang itu suhunya beda jauh. Zaman dulu itu lebih dingin dibanding zaman sekarang. Zaman sekarang ada yang namanya gas rumah kaca sama CO2 yang emang dihasilkan dari teknologi dan juga berbagai macam alat-alat pabrik gitu ya, emang ada di zaman sekarang. Dimana itu fungsi atau dampak dari adanya gas rumah kaca itu memerangkap sinar matahari yang harusnya terpantulkan dari bumi. Jadi bumi itu seharusnya memantulkan sinar matahari gitu ya, tapi pada akhirnya gara-gara ada gas rumah kaca, pantulan itu tuh ketahan, nggak 100% gitu, yang balik lagi gitu. Jadi makanya bumi makin panas. Sementara zaman dulu karena nggak ada orang yang pakai motor, nggak ada orang yang pakai AC dan segala macam gitu, makanya bumi tetap adem-adem aja. Tapi lu kebayangkan yang namanya glacial ecosystem tuh kayak gimana? Jadi glacial ecosystem itu adalah ekosistem yang terletak di daerah musim dingin, daerah lintang tinggi gitu. Dan emang ini deket sama kutub utara kan. Lu kebayang bagaimana dinginnya zaman dulu plus dicampur sama dataran yang ada di sana gitu men. Emang
gimana ya, secara survival skill Homo neanderthalensis itu jelas lebih kuat secara fisik dibandingin manusia-manusia modern zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang tuh mungkin harus butuh alat-alat tambahan, tapi zaman dulu bahkan mereka benar-benar secara fisiologi bisa mampu untuk menahan segala macam critical condition kayak glacial ecosystem ini. Nah, ada salah satu komentar yang menarik di video ngopi yang minta gue buat nyari tahu juga tentang hasil penelitian terbaru soal istilah-istilah yang emang pengen gue bahas di video ngopi ini. Dan ketika gue cari tahu, ternyata banyak banget istilah-istilah tentang Homo neanderthalensis yang lagi diteliti juga sama ahli paleontologi gitu ya, dimana mereka cenderung sedang mencari tahu apakah ada hubungannya antara ras ini sama Homo sapiens. Karena meskipun ada perbedaan rentang 100.000 tahun gitu ya penemuannya, dengan teknologi terbaru, ada beberapa orang-orang juga yang memiliki DNA Homo sapiens dan juga Homo neanderthalensis di satu individu. Jadi ada kemungkinan gitu ya, ada potensi kalau misalkan ada proses yang namanya kawin silang atau pertemuan antara Homo sapiens dan juga Homo neanderthalensis. Dan salah satu jurnal yang baru aja gue baca itu merupakan jurnal yang dibuat sama Mbak Andra Mederganzin dan juga Profesor Chris Stinger. Lu bisa lihat sendiri dari riwayat pendidikannya dan lu bisa Google juga gitu. Menurut gue ini salah satu jurnal yang legit, dimana mereka buat jurnal berjudul Homo sapiens, Neanderthals and Speciation Complexity in Paleoanthropology, dimana jurnalnya menjelaskan tentang integrasi dan juga apakah ada hubungannya antara Homo sapiens dan juga Homo neanderthalensis. Dan kalau misalnya lu semua tanya apakah ada hubungannya, jawabannya ada. Dan di jurnalnya juga dikasih tahu kalau misalkan ada ras manusia purba yang lebih tua lagi, nenek moyang antara Homo sapiens dan juga Homo neanderthalensis. Namanya Homo antecessor. Yang kalau misalnya di jurnalnya dikasih tahu ini kira-kira umurnya 500.000 sampai 600.000 tahun yang lalu, kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kapan Homo neanderthalensis juga Homo sapiens itu bertemu. Jadi kalau misalnya di teori konspirasi, kalau misalkan Homo neanderthalensis merupakan ras manusia purba yang katanya itu pertama diturunkan sama alien di bumi buat membantu mereka mencari sumber daya alam. Sampai pada akhirnya gagal karena terlalu bodoh katanya, terus habis itu extinct atau punah, terus habis itu digantikan sama Homo sapiens, manusia yang emang lebih cerdas. Tapi dalam ilmu paleontologi, menurut beberapa bacaan yang udah gue lihat gitu, dikasih tahu kalau misalkan emang mereka ini sama-sama manusia purba aja, beda ras dan emang cuman beda ini aja tempat mereka tinggal dan juga penyebarannya ya. Meskipun ada rentang 100.000 tahun yang lalu gitu, dan dibilang kalau misalkan Homo neanderthalensis merupakan kakak angkat, bukan kakak angkat sih, kayak angkatan lebih tuanya Homo sapiens gitu ya. Tapi ada momen di mana mereka bertemu juga. Jadi meskipun emang penyebarannya itu beda wilayah gitu ya, sampai pada akhirnya ada beberapa pihak-pihak gitu ya, ada beberapa ras-ras juga yang bertemu. Dan ini juga dijelasin lewat jurnal yang emang dikemukakan oleh Profesor Chris dan juga Mbak Andra ini gitu, dimana dari zaman ketika pertama kali ditemukan Homo neanderthalensis di 400.000 tahun yang lalu sampai kepunahan mereka di 40.000 tahun yang lalu, itu semakin mendekati kepunahan, spesies manusia purba yang ada di bumi kata itu semakin beragam. Dan lo bisa lihat juga gitu dari bagian penyebarannya gitu. Homo sapiens ada di mana, beberapa ada di Afrika dan segala macam. Dan Homo neanderthalensis itu kebanyakan di benua Eurasia. Tapi pada akhirnya bisa ketemu juga mereka di suatu titik kayak gitu. Jadi intinya Homo neanderthalensis itu bukan istilah yang dibuat sama teori konspirasi untuk ngasih tahu kalau misalkan ini merupakan manusia percobaan pertama yang emang diturunkan sama alien, terus pada akhirnya gagal, extinct, terus abis itu muncul Homo sapiens, diturunkan lagi sampai pada akhirnya terjadilah sekarang. Dan mungkin aja di beberapa tahun kemudian katanya bisa pada akhirnya alien tuh balik lagi dan ngasih petunjuk kalau misalkan kita ini sebenarnya manusia uji coba. Jadi kira-kira lu percaya yang mana Bang Ray? Teori konspirasi atau hasil penelitian ahli paleontologi dan juga ahli antropologi, ahli arkeologi dan segala macam? Jelas. Gue meskipun suka sama teori konspirasi, seenggaknya gue juga harus berpegang teguh sama sains. Gue percaya kalau misalkan metodologi, kalau misalkan hasil penelitian itu benar-benar diuji coba gitu dari berbagai macam penelitian-penelitian sebelumnya gitu, yang para peneliti nggak serta-merta nafsirin cuman ngebaca 1-2 buku doang gitu, terus habis itu ngecocok login, oh ini berarti masuknya ke sini, masih kagak gitu ya. Buat gue yang emang pernah ngebuat jurnal, buat gue yang emang pernah buat skripsi, emang ribet banget kalau misalnya pada akhirnya kita ngomongin soal penelitian-penelitian yang apalagi berhubungan dengan sejarah gitu ya. Sejarah kan kita nggak punya mesin pasti untuk melihat masa lalu, ya nggak sih, bener-bener menerka gitu, ini umurnya berapa dan segala macam. Ilmu geologi pun juga emang bener-bener
harus hati-hati banget itu ngelihat dan juga mengukur berapa umur batuan juga pohon-pohon yang ada di hutan-hutan gitu. Emang agak sedikit susah, jadi emang harus hati-hati banget, nggak bisa asal kita tafsirin dengan melihat artefak-artefak yang udah ada gitu di dekat rumah dan segala macam, terus habis itu nyimpulin kalau misalkan ini peradabannya lebih lama dibandingin peradaban-peradaban yang udah ada sebelumnya gitu ya. Contoh yang paling sering banget orang-orang ini ya ngebahas gitu di Indonesia, Gunung Padang lah yang ada di Cianjur. Tapi itu menarik banget sih, menarik banget. Mungkin suatu saat nanti kita bakal ngomongin soal Gunung Padang gitu ya. Soalnya gue juga tertarik karena gue termasuk orang yang sering banget ngelihat Gunung Padang ketika gue mudik ke daerah Pangandaran gitu ya. Dulu waktu zamanan gue mudik itu masih belum ada tol, jadi gue biasanya tuh lewat puncak. Dan ketika gue lewat puncak, gue sering ketemu dan juga sering ngeliat sama Gunung Padang. Itu gunung bukan kerucut anjir, lebih ke prism men, udah kayak piramid. Ini menarik banget itu. Tapi balik kayak kita ngomongin soal Homo neanderthalensis. Jadi istilah Neanderthals yang ada di pertanyaan whistleblower yang sempat rame banget diomongin sama orang-orang bule gitu ya, yang katanya ada alien 700 tahun di Antartika, itu merupakan ras manusia purba satu angkatan lebih tua dibanding Homo sapiens, dimana kalau misalnya Homo sapiens itu kira-kira rentang diketahui hidupnya itu ada di zaman 200.000 sampai 300.000 tahun yang lalu, sementara Neanderthals itu bedanya 100.000 tahun yang lalu. Nah, hidupnya itu biasanya tuh ada di daerah benua Eurasia, sementara kalau misalnya Homo sapiens itu ada di benua Afrika. Intinya itu cuy. Jadi bukan istilah emang dibuat sama teori konspirator gitu, tapi cuman emang rada kampretnya adalah banyak banget teori konspirator yang ketika emang ngomongin soal alien dan segala macam selalu menyangkut pautkan sama istilah-istilah paleontologi yang buat orang-orang bertanya-tanya apakah ini beneran berasal dari bumi atau bukan gitu. Nah, ngomongin soal manusia purba nih, mumpung ngomongin soal manusia purba, selain gue demen banget ketika ngomongin soal manusia purba dan juga dikaitin sama alien, gue juga senang banget ketika ngaitin manusia purba dengan ilmu yang ada di agama Islam. Oke, balik lagi gue harus disclaimer ya, lu lagi nontonin YouTuber Yeping. Oke, bukan ahli tafsir, bukan ahli agama, bukan ahli sejarah dan segala macam. Jadi ini kita udah masuk ke dalam section teori-teori liar gitu, diskusi-diskusi liar. Silakan berpendapat di kolom komentar dan gue sangat amat senang ketika emang ada koreksi dari lu semua ataupun ada pendapat yang bagus dari lu semua. Jadi pertanyaannya adalah, Nabi Adam itu apa Homo sapiens atau makhluk lain yang emang turun juga ke bumi? Soalnya ada ini juga kan, ada hadis juga kan, kalau nggak salah tuh hadis riwayat Bukhari gitu yang ngejelasin kalau misalkan tinggi Nabi Adam itu 60 hasta, iya nggak sih? 60 hasta kalau misalnya dimeterin jadi 27,43 meter. Ini hadisnya dari ini ya, dari Rasulullah SAW. Artinya Allah telah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya ketingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu. Itulah kehormatanmu dan keturunanmu. Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum, maka para malaikat mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan warahmatullah, maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Oke, ini menarik banget kan? Tinggi manusia purba yang emang ditemuin gitu ya, kerangkanya di benua Eropa 10.000 tahun yang lalu diestimasikan memiliki tinggi 162,5 cm. Jadi normal gitu. Dan kalau misalnya kita lihat manusia-manusia sekarang yang notabene udah ada yang 2 meter gitu ya, orang-orang Eropa sana justru makin meninggi. Sementara kalau misalnya kita ngomongin soal hadis itu makin kecil. Ini menarik banget nih. Ini sekali lagi opini gue doang ya. Ini opini dan juga pendapat gue. Kalau misalkan berdasarkan pendapat gue gitu ya, Nabi Adam dan juga manusia yang sekarang itu alien aja. Kan liar banget kan? Jelas gue gitu loh. Gitu, karena penduduk asli bumi itu sebenarnya manusia purba. Terus pada akhirnya extinct dan gak bisa diikuti sama perkembangan zaman. Sementara Nabi Adam, kalau menurut gue gitu ya, ini terka-terkaan gue gitu ya, itu beliau justru turun di antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, which is itu merupakan tahun-tahun di mana manusia pertama kali membuat sebuah peradaban kayak gitu. Jadi waktu kita ngomongin soal manusia purba itu mereka nggak buat peradaban, itu mereka emang bener-bener cuman nomaden dan segala macam ya nggak sih. Dan nomadennya juga bukan nomaden yang emang bisa berorganisasi, kagak, emang bener-bener cuman sekedar ngumpul segala macam, yang kayak ada di film-film SpongeBob. Sementara
waktu zaman Nabi Adam. Kalau menurut gue gitu ya, justru dia yang memulai peradaban itu. Lambat laun akhirnya muncul Nabi Idris, Nabi Nuh dan segala macam, sampai pada akhirnya muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau nggak salah tuh di sekitaran 600 tahun setelah Masehi ya nggak sih. Dan Nabi Isa tuh kalau nggak salah tuh memulai ini kan perhitungan 0 Masehi kan ya nggak sih. Jadi masih ada kurun waktu antara 40.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan menurut gue dengan rentang umur dengan rentang waktu segitu cukup lah pada akhirnya ngebuat manusia sekarang sampai bermiliar-miliar populasinya. Balik lagi, ini sekedar pendapat dan juga teori konspirasi gue gitu men. Menurut gue sih ya manusia purba emang manusia yang emang benar-benar origins dari makhluk yang menempati di bumi. Terus kalau kayak gitu pertanyaan, ada orang yang punya DNA sama dengan Homo sapiens juga Homo neanderthalensis itu gimana bang? Lu tau nggak? Jadi DNA-nya nggak cuman cocok sama manusia purba juga, tapi sama binatang juga men. Jadi manusia itu kumpulan berbagai macam ya makhluk hidup yang ada di bumi. Dan kalau misalnya lu lihat beberapa ayat Al-Quran gitu ya, atau hadis kalau nggak salah lupa, itu dikasih kan kalau misalnya Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam tanah yang ada di wilayah bumi itu sendiri. Jadi menarik banget itu. Ya ini sekedar pembukaan untuk berdiskusi di kolom komentar seperti apa gitu ya. Dan gue sangat amat enjoy, soalnya gue ketika ngebahas tentang hal ini, ngasih pendapat tentang hal ini juga gue ngomong ini sama ibu negara, yang mana ibu negara juga demen banget gitu ngejelasin dan juga ngasih tahu tentang ya manusia purba, the origins of life dan segala macem ya gitu. Jadi kalau misalkan berdasarkan teori gue gitu ya, bukan teori sih ya, jadi teori udah penelitian ya nggak sih, nggak. Kalau berdasarkan pendapat gue, kita ini emang alien anjir di bumi. Gue pernah baca buku Huru Hara Kiamat, dan lu juga sempat denger kan di Reading with Om Ray waktu bulan puasa. Ingat waktu perhitungan di padang mahsyar kayak gimana? Sampai pada akhirnya ada langit yang kebuka gitu, bumi dipaparkan lagi. Itu kita nggak tahu gitu. Mungkin aja kita di saat itu tuh benar-benar menyaksikan fenomena interstellar men. Gila seru banget coy. Demen banget gue. Oke. Gue gak bisa banyak ngomong soal hal ini. Ini cuma pendapat liar dan juga ya sekedar seru-seruan doang. Gue yakin masih banyak ilmu yang harus gue pelajari, bacaan-bacaan yang harus gue cari tahu dan segala macem. Tapi nggak usah khawatir cuy. Ya, kayak kita di sini cuma seru-seruan doang. Tetap nggak akan mengurangi rasa keimanan gue dan tetap nggak mengurangi rasa kehormatan gue terhadap metodologi sains. Jadi terima kasih banyak udah nontonin, terima kasih banyak udah dengerin yapping gue soal Homo neanderthalensis. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, dan kalau misalkan kalian belum subscribe jangan lupa subscribe. Gue tunggu pendapat kalian. Apakah kalian masih tetap pengen gue lanjut ngebahas tentang hal-hal kayak gini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai jumpa.